Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 22 Agustus 2021 berjudul Jangan Beri Kesempatan kepada Iblis. Saudara, iblis itu sangat cerdik tetapi licik. Kita akan baca terlebih dahulu Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan bagaimana ular memperdaya Hawa. Ia tidak menyuruh Hawa untuk memetik buah dan memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan. Ia tahu kalau hal itu ia lakukan, pasti akan ditolak. Tetapi ia memancing dengan satu pertanyaan retoris, suatu pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, yang tidak perlu ditanggapi. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 1. Sebab itu harusnya Hawa membiarkan dan tidak menanggapinya. Sayang saudara, Hawa memberi respon. Maksudnya mau mengkoreksi perkataan ular yang mana personifikasi dari iblis itu, yang dianggap salah. Ia katakan, "Bukan begitu, semua boleh kami makan, kecuali buah pohon yang di tengah-tengah. Kalau kami makan, kami akan mati." Ayat 3. Hawa tidak sadar bahwa itu memang disengaja. Ia juga tidak sadar dengan memberi jawaban berarti sedang memberi kesempatan kepada iblis, yaitu si ular tadi. Dan benar saudara, akhirnya iblis bisa masuk, menguasai pikiran Hawa dan menanamkan filosofi atau pengetahuan yang jahat yang bukan berasal dari Allah. Ia katakan, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka
dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 5. Seperti kita sudah ketahui, Hawa akhirnya mengambil buah itu, memakannya, bahkan memberikannya kepada suaminya. Ayat 6. Setelah itu barulah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka telah tidak taat atas perintah Allah. Ya, andai saja Hawa tidak membuka celah dan memberi kesempatan kepada iblis, hal itu bisa jadi pelajaran bagi kita, saudara. Maka Paulus menuliskan dalam Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau sampai iblis dapat kesempatan, ia begitu cerdik, licik, dan berpengalaman. Iblis itu ada jauh sebelum manusia diciptakan. Jadi kita tidak mungkin menang, apalagi kalau ia sudah berhasil mendapatkan tempat pijakan atau foothold dalam pikiran kita. Maka hidup kita pasti bisa dikuasainya. Petrus suatu kali mengingatkan Yesus agar tidak ke Yerusalem, supaya tidak mengalami aniaya atau dibunuh. Sepertinya itu baik, bukan? Tetapi itu bukan berasal dari Allah. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan semua ini, maksud saya, melalui semua ini kita diingatkan, jangan sampai kita membuka celah atau memberi kesempatan kepada iblis. Iblis selalu berusaha masuk melalui pikiran. Kalau iblis masuk dengan pikiran atau pengetahuan yang jelas-jelas jahat, pikiran yang tidak benar, yang najis, kotor atau jahat, pasti kita akan tahu dan kita akan tolak, bukan? Masalahnya, pikiran yang dari si jahat itu tampak atau kelihatan benar dan bagus, seringkali cocok dengan keinginan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang jadi masalah, saudara. Maka penulis Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Di mana dalam ayat ini kata hati di sini berarti pikiran. Jadi saudaraku, mari kita jaga pikiran kita dengan penuh kewaspadaan dari yang jahat. Roh Kudus akan menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.